Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wa istifadah wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa hasu ala tamassuki bi kitabihi wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'wa ila al huda wa dalalah ila al khair. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وأبويا الحاج الحسن بن أحمد باهرون جميع الأساتذة القائم في المعهد دار اللغة والدعوة والمعهد مطلع الأنوار بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kenikmatan oleh Allah tanpa ada kekurangan, tanpa ada kecacatan sampai hari ini. Bentuk paling besar kasih sayang Allah sama kita. Masih bisa kita mendengar, masih bisa kita melihat, bahkan masih bisa kita bernafas dari hidung kita. Maka ini merupakan minimal bentuk yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada nikmat-nikmat yang lain. Wabil khusus nikmat masih diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat masih dimudahkan langkah kaki ke masjid. Nikmat masih diberikan kesadaran untuk mau solat berjamaah di masjidnya Allah. Maka dari itu para jamaah sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, idola kita bersama, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan betul-betul syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan selalu kami muliakan para asatid, para orang-orang tua kami, para imam, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman. Begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, baik jamaah dari Masjid Baitur Rahman sendiri atau jamaah yang datang dari sekitar Masjid Baitur Rahman, yang insya Allah semuanya diberikan ketaatan dan kepatuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para remaja, para pecinta majelis ta'lim, pecinta majelis ilmu, yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin sudah masuk kita di pembahasan anjuran di dalam menjaga salat 5 waktu wa adaiha fi awwali waqtiha, dan melaksanakan solat itu tepat pada waktunya. Namun memang di bab ini lumayan banyak dalil-dalil yang ada, baik dari dalil Al-Quran sendiri maupun hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan bab kemarin, yaitu masih membahas tentang keutamaan salat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Diceritakan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Aidan di sini dikatakan juga karena hadis kemarin terakhir sebelumnya itu juga diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa isinya?
as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Nah, insyaallah ini masih berkaitan tentang fadilah, keutamaan kita melaksanakan solat bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka mari kita bahas dari hadis ini as-salawatul khamas. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau dalam bahasa Arab itu as-salawat itu untuk jamak dari as-salah. Salah dalam bahasa Arab artinya satu solat, as-salawat jamak dari solat-solat. Sedangkan kalau as-salah ala itu sendiri maknanya bersolawat kepada Nabi. Jadi bedanya cuma ada ala dengan tidak, bapak dan ibu. Makanya beda ketika kita bilang bersolawat dalam bahasa Indonesia dengan solawat dalam bahasa Arab. Karena kalau bersolawat bahasa Indonesia itu artinya bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau solawat dalam tulisan bahasa Arab maka maknanya solat-solat. Tapi kalau makna untuk bersolawat kepada Rasulullah as-salatu ala. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan pakai as-salatu ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Pakai ala. Alan Nabi. Kelanjutannya juga ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, pakai ala lagi. Enggak ada Allah pakai redaksi ila atau min dan sebagainya. Nah, itu dari sisi tata bahasanya. Jadi yang dimaksud di sini oleh Nabi salat 5 waktu. Wal jum'ah ilal jum'ah. Satu Jumat, ini salat Jumat yang dimaksud, lebih khusus kepada laki-laki. Salat Jumat ilal jum'ah, ke Jumat berikutnya. Artinya dalam satu minggu. Apa kata Nabi? Kaffaratun lima bainahunna. Itu menjadi kafarah. Apa itu kafarah? Di dalam kitab ini dijelaskan ay mahiyatun lid-dunub al-as-saghair allati tartakabu fi tilkal awqat. Yaitu yang dimaksud dengan kafarah mahiyah, penghapus untuk dosa-dosa yang kecil ketika kita melakukan di sela-sela waktu solat tersebut. Makanya sudah pernah mungkin saya sampaikan, namanya solat 5 waktu itu pun bentuk rahmat dari Allah, Pak. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, pertama kali Nabi dapat perintah solat itu 50 kali banyaknya. Datang ketika turun ketemu sama Nabi, para anbiya. Ya Muhammad, balik kepada Allah. Umatmu tak akan mampu. Balik terus sampailah jadi 5. Itu pun Nabi udah malu kalau minta keringanan lagi kepada Allah. Dan bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, solat 5 waktu itu pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Siapa yang bisa menjamin dirinya di sini yang dalam satu hari itu tidak melakukan dosa kepada Allah? Ada kita di sini yang bisa jamin diri kita. Jangankan satu hari, setengah hari saja itu kita terlepas dari perbuatan dosa. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya sendiri. Maka dari itu solat fardu 5 waktu itu merupakan janji dari Allah, merupakan keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya. Makanya di sini Nabi bilang kafaratun lima bainahunna, menjadi penggugur dosa-dosa kecil kita, bapak dan ibu. Jadi sungguh rugi orang yang tak solat, dosa-dosa kecilnya tak diampunkan oleh Allah. Kita berbuat dosa-dosa kecil di sela-sela waktu solat 5 waktu itu, maka ketika kita melaksanakan solat, saat itu juga
tanpa kita angkat tangan minta kepada Allah, melakukan solat saja, itu sudah dijamin sama Rasulullah. Kafaratun lima bainahunna, diampunkan dosa-dosa kecilnya. Apalagi ketika solat, selesai solat, menadahkan tangan minta sama Allah, ditambah ampunan tersebut, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasul, ayat-ayat dan firman-firman Allah, banyak sekali kita mengetahui dari ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, sebenarnya itu kembali untuk kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Malam tuhsyal kabair. Di sini tapi ada syaratnya, Bapak dan Ibu. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa itu al-kabir, Ustaz? Ya ma tarattaba 'alaiha haddun. Sesuatu yang memang sudah Allah kasih batasan dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang memang sudah dijelaskan oleh Nabi kita di dalam hadis. Yang ini Allah murka, yang ini Allah tidak senang. Maka di sini disebutkan juga contohnya kal qatli zulman, seperti membunuh orang lain dengan cara yang zalim. Artinya ini pengecualian, tidak diampunkan cuma dengan cara solat saja, Bapak dan Ibu. Tapi kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wazina. Zina termasuk pengecualian. Nah, ini zina banyak macamnya, Bapak dan Ibu. Bukan zina itu zaman sekarang, apalagi bahasa anak zina sekarang, tunggu berseruduk dia sama dia baru namanya zina. Kalau cuma sama-sama, berjalan sama-sama, bukan zina namanya. Dalam firman Allah, Allah dah tegaskan, la taqrabuz zina, jangan pernah dekat-dekat sama yang namanya zina. Dekat je tak boleh, apalagi masuk ke dalam zina. Maka kita yang belajar, kita yang bertaklim, kita yang faham, harus bisa mengamalkan ini. Apalagi wasariqah, mencuri. Ini pengecualian, Bapak dan Ibu. Tak bisa cuma dengan solat kemudian gugur hasil dari curian kita, dosa tersebut. Tidak. Kemudian apalagi warriba, perbuatan riba sama. Tidak bisa hanya dengan solat. Wal qadzaf, qadzaf ini memfitnah orang lain dengan fitnah yang salah. Tidak juga. Nah, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Yang terakhir, wa aklu malul yatim, memakan harta anak yatim. Tak cukup hanya dengan solat diampunkan dosa kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa fihi, dan di dalam hadis ini, anna ada as-salah yukaffiru dzunub as-saghair. Yang dimaksud hadis ini adalah Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita saja. Wa yanha 'anil irtikabil kabair, tapi ada nilai plusnya juga. Dengan solat, kata beliau, itu bisa menghalangi orang yang solat untuk berbuat dosa-dosa besar, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir, nilai plusnya juga, wa yuqarribul 'abdu ila rabbih azza wa jal, akan mendekatkan seorang hamba kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis terakhir tentang fadilah di dalam melaksanakan solat 5 waktu. Jadi kita mendapatkan dispensasi, Bapak dan Ibu, melakukan dosa-dosa kecil dihapuskan dengan cara kita melaksanakan solat, dengan cara kita mendatangi Allah beribadah kepadanya. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam menegakkan solat-solat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad, riwayat akhir dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kalau kita mau baca sejarah, Sayyidina Umar itu di akhir hayat beliau, kalau tidak salah saya, di dalam riwayat dikatakan beliau terakhir ketika hendak melaksanakan solat subuh. Dan saat itu beliau akan menjadi imam. Ketika beliau memulai takbiratul ihram, itu beliau ditikam sebanyak 3 kali tikaman.
Kalau tidak salah saya juga yang menikam namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang dari gelar Majusi. Yang jelas non-Islam dia. Dia yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab. Namun saat itu jelas Sayyidina Umar belum melaksanakan solat subuh. Maka yang menggantikan Sayyidina Umar menjadi imam saat itu sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang lain membawa Sayyidina Umar pulang ke rumahnya. Teringat sahabat, ternyata Sayyidina Umar saat itu belum sholat subuh. Diingatkan sama sahabatnya, ya Amiral Mu'minin, as-salah, as-salah. Wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, kau belum sholat, sholat subuh dulu. Bahasanya begitu. Jawaban indah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Naam, ya betul, aku akan sholat. La hadza fil Islam liman yatrukus sholah. Kata Sayyidina Umar, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan di dalam Islam seseorang kalau dia meninggalkan sholat. Jawaban Sayyidina Umar, bapak dan ibu, kita kadang tak ada ditikam, kita kadang cuma kedinginan waktu subuh, kita pun kadang cuma luka tangan sikit, kita kadang cuma demam badan kita, cuma beralasan tak mampu solat, merasa lukanya takut makin lebar, alasannya takut ini, takut itu. Belum kita ditikam bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Terutama saudara-saudara kita yang di rumah sakit, banyak yang meninggalkan solat. Na'udzubillah, di akhir-akhir hayat justru malah meninggalkan sholat. Kita yang paham, kalau ada saudara kita seperti itu Pak Bu, tak mampu dia beruduk, kita yang wajib mengudukkan dia. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, termasuk juga anak keluarga kita. Sama juga halnya diceritakan di dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Itu zaman dahulu Pak Bu, zaman ulama salaf kita, itu kalau mereka sholat, kemudian ada orang-orang kufar, bukan orang Islam, melihat gerakan mereka sholat, itu mereka sudah merasa takjub bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Melihat gerakan sholat mereka, itu mereka merasa terpesona. Kecuali melihat tengkuk bagian leher. Di dalam cerita tersebut dikatakan al-unuq illal unuq, kecuali leher tidak diperhatikan. Kenapa? Kalau orang kufar terdahulu melihat ulama salaf kita, bagian lehernya ketika mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka pengarang kitab tersebut mengatakan faqad aslama, mereka akan takjub lalu masuk Islam. Cuma nengok gerakan orang-orang dulu sholat Pak, mungkin gambaran saya itu ada dua kemungkinan. Satu, karena memang orang-orang dulu itu orang soleh, orang yang betul-betul taat kepada Allah, jarang berbuat maksiat. Kita saja kalau nengok ulama yang betul-betul ulama, ingat langsung sama Allah, ingat kita meninggal, ingat kita hari akhirat. Apalagi orang-orang soleh terdahulu. Begitulah orang-orang kufar, orang-orang kafir terdahulu. Nengok orang soleh solat, rasa ada keinginan pengen masuk Islam. Begitu ngelihat sampai unuknya, lehernya dilihat, mereka takjub dan masuk Islam bapak dan ibu. Beda sama zaman sekarang. Jangankan yang non muslim, yang muslim pun kadang tak mau dia berjamaah. Kenapa? Badan kita bau, mulut bau naga. Kadang jangankan nak nengok gerakan solat, nengok tengkuk kita pun dah lari tak mau berjamaah. Kenapa? Kadang berlendir, berkeringat tengkuk kita. Ini yang muslim nengok sama-sama muslim. Bagaimana yang bukan muslim mau masuk Islam, dia makin yakin dengan agama mereka. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Ulama-ulama terdahulu menjaga pakaian mereka ketika sholat. Minimal itu baik, minimal itu bersih, minimal itu wangi, tidak memberikan bau-bau yang tidak sedap. Sehingga orang yang sholat di sekitar kita juga tenang.
Mudah-mudahan kita orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir insyaallah di pertemuan kali ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diceritakan hadis ini dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya sama Nabi. Apa kata beliau? Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala? Ya Rasulullah, adakah amalan yang dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ai. Kemudian beliau berkata lagi, ada lagikah ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, qal birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai. Beliau nanya lagi, ada lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, qal al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian beliau mengatakan lagi, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis betul-betul Nabi hadiskan kepadaku. Kenapa di sini pakai nunnya ada nun taukid? Haddatsani bihinna. Nun taukid sebagai penguat bahwasannya betul-betul satu, 3 perkara ini adalah hal yang memang dicintai oleh Allah. Yang kedua, beliau benar-benar diberikan wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, walau istazattuhu lazadani. Kalau seandainya aku minta tambah lagi, nanya lagi, pasti niscaya Rasul akan nyebutkan terus. Artinya apa ini Bapak dan Ibu? Banyak sekali amalan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Hari ini mungkin banyak orang bertanya, apa hal yang bisa datangkan cinta Allah? Apa yang bikin kita itu sayang, Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita? Nah, di hadis itu banyak sekali, di antaranya hadis ini. Maka mari kita bahas, ini menarik sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini memang populer dan sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama, kenapa Nabi menjawab amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah as-salatu ala waqtiha. Melaksanakan solat itu tepat pada waktunya. Karena memang di hadis, salah satu hadis Nabi, memang hadis ini dhaif, tapi untuk fadailul a'mal itu tidak jadi masalah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, afdalu awwalu waqti ala akhirih kama afdalu al-akhirah ala dunya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalnya melakukan solat di awal waktu ketimbang di akhir waktu itu ibarat afdalnya akhirat ketimbang dunia. Artinya jauh sekali perbedaannya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya sebisa mungkin Bapak dan Ibu solat awal waktu. Sampai-sampai salafun salih, salaf kita terdahulu, kalau saya tidak salah, itu direwayatkan orang-orang terdahulu kalau mendengarkan azan itu yabtadarun, bergegas mereka untuk melaksanakan solat. Bahkan yang punya toko itu katanya yukhallunal aswaq, mereka tutup toko-toko mereka, mereka tutup pasar-pasar mereka lisibyan wa ahli dhimmah, untuk anak-anak dan orang kafir tapi yang ikut dengan pemerintahan orang Islam. Artinya apa? Ditinggal saja Pak. Tak peduli dia ada orang curi ke atau enggak. Tapi kita enggak bisa di Indonesia. Lain cerita kalau tempat kita ni. Ditinggal betul-betul bersih toko kita. Nah, tetap ada ikhtiarnya. Begitu dengar azan, tutup toko kita. Kunci dia, gembok dia. Utamakan, prioritaskan Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, beliau pernah mengatakan Ahlut Tarim, penduduk kota Tarim itu, kalau bapak-bapaknya yang tukang pacul, kalau begitu dengar azan, gak sempat mau nyuci paculnya lagi, cangkulnya itu. Pokoknya kalau udah Allahu Akbar di Tarim sana, kata beliau, begitu dengar azan, cangkulnya dicampakkan langsung.
bergegas mau sholat. Kalau kita kan beda, bersihkan dulu cangkulnya, rapikan dia, taruh dia di tempatnya, belum kitanya mandi dulu, sampai masjid orang dah bubar dah. Itu kita. Sama ibu-ibunya juga ahlut tarim kata beliau. Kalau lagi jahit itu, lagi jahit pakaian, begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada istilahnya sampai jarumnya dikemas dulu, tinggalkan langsung. Solat dulu dikerjakan. Ini keutamaan besarnya daripada fadilah melakukan solat di awal waktu. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, pengen usahanya mudah, pengen lancar urusannya, solat awal waktu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita kalau sudah memprioritaskan Allah sebagai yang nomor satu, maka apa yang tak mudah bagi Allah memprioritaskan untuk kita. Kita minta apa dikasih sama Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Qultu summa ai, apalagi ya Rasulullah hal yang dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, birrul walidain. Taat, patuh, tunduk kepada orang tua. Ini Pak, zaman sekarang sedih kita lihat. Mana anak-anak sekarang hampir tak kenal lagi istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Hampir betul yang disabdakan Nabi, di akhir zaman akan ada nanti seorang ibu yang melahirkan anak raja. Dulu saya waktu kecil dengarkan guru saya bilang gitu, bingung saya. Macam mana kalau emaknya pembantu lahir anak raja, macam mana modelnya? Rupanya yang dimaksud seorang ibu melahirkan anak raja, ketika si anak besar itu si anak durhaka sama orang tuanya. Sedih gitu Pak Bu, zaman sekarang. Tapi memang tak bisa juga kita salahkan anak kita. Kadang kesalahan timbul dari kita. Kalau kita tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, sepakat enggak pengen punya anak yang soleh dan solehah? Semuanya bunyi, sepakat Ustaz. Tapi di antara kita mungkin ada yang lupa bagaimana kita mendidik anak kita biar jadi soleh dan soleha. Kita mau anak kita jadi anak yang berbakti sama kita, tapi kita tidak ngajarkan sama dia bagaimana cara berbakti kepada kita. Kita tidak mengenalkan bagaimana risalah-risalah para sahabat, para ulama-ulama, keturunan-keturunan Rasul. Dalam riwayat itu dikatakan sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ketika itu beliau berada di kota Mekah. Dilihat beliau ada seorang pemuda yang lagi tawaf di sekitar Mekah, namun agak beda, lagi gendong seorang wanita tua di atas pundaknya. Maka Abdullah bin Umar heran nanya seperti itu, kau tawaf tapi kok beda dengan yang lain? Maka pemuda itu mengatakan, sesungguhnya orang tua yang ku gendong di atas pundakku, wahai Abdullah bin Umar, tidak lain tidak bukan dia adalah ibundaku tercinta. Tidak hanya itu kata beliau, kebetulan kami dari kota Yaman, dari Yaman ke Makkah ini kurang lebih 1 bulan, itu pun aku yang gendong katanya. Tidak hanya itu wahai Abdullah bin Umar, bahkan hampir seluruh aktivitasnya, dia mau makan aku yang masak, dia mau makan aku yang suapkan. Bahkan maaf Abdullah bin Umar, sampai dia mau buang hajat, dia mau mandi, itu aku yang ngurusnya, kata pemuda tersebut. Maka melihat hal itu, pemuda tersebut pun nanya sama Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kira-kira apa yang sudah kulakukan untuk ibuku, bisa ndak balas jasa-jasa dia dulu? Jawaban mahal dari Abdullah bin Umar, wallahi demi Allah kata beliau, jangankan membalas semua jasa-jasa ibumu, 1 kali jeritan ketika dia hendak melahirkanmu pun itu belum mampu membalas apa yang sudah kau lakukan kepadanya. Saya kalau sudah mendengar cerita kisah itu Pak, Bu, betul-betul bergetar hati kita. Artinya tidak ada yang bisa membalas jasa orang tua kita. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan birrul walidain adalah salah satu fasilitas bagi seorang anak untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dikatakan di dalam kitab Fadhailul Mukhtarah, ada seorang pemuda sahabat namanya kalau tidak salah saya Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, beliau ketika bersama Nabi
Ketika itu ada sahabat lain datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada seorang pemuda dari kalangan sahabat, dia ini orang yang dikenal baik. Tapi di akhir hayatnya ini, ketika dia sakaratul maut sekarang, tidak bisa kami tuntun untuk mengucap la ilaha illallah. Ketika kami bilang ucapkan la ilaha illallah, dia bilang tidak bisa." Maka Nabi nanya, "Akana yusalli?" Apakah orang tersebut termasuk orang yang melaksanakan sholat? Maka sahabat yang tadi mengatakan, "Iya ya Rasulullah, dia sholat, ngerjakan sholat." Bahkan di dalam riwayat, ini orang terkenal dengan kasirus sholah, banyak sholatnya. Kasirus sodaqah, banyak sodaqahnya. Kasirus siam, banyak puasanya. Apa yang menyebabkan dia tak bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya? Maka melihat hal itu, Nabi pun turun tangan mendatangi pemuda tersebut. Sampai Nabi di tempat tersebut ditanya sama Nabi, "Ayo, qul la ilaha illallah." Ayo, baca la ilaha illallah, kata Nabi. Apa kata orang itu? "La astati ya Rasulullah." Tidak bisa ya Rasulullah. Maka Nabi nanya, apa nih? Ada amalan apa yang dia lakukan? Sahabat yang lain menjawab, "Ya Rasulullah, innahu uqqul walidatah." Ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda ini adalah anak yang pernah durhaka sama ibunya. Maka mendengar itu Nabi langsung bertanya, "Apakah ibunya masih hidup?" "Masih ya Rasulullah." "Panggil," kata Rasulullah, "suruh ke sini." Begitu mamanya datang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah langsung nanya, "Bu, ini anakmu?" "Iya," katanya. "Tidakkah kau melihat, tidakkah kau tahu bahwasanya saat ini dia sedang dikelilingi dengan bara api?" kata Rasulullah. "Kalau kau tidak mengampunkan dia, maka Allah akan melenyapkan jasadnya dengan api tersebut kelak. Tapi kalau kau maafkan dia, Allah akan angkat azab ini," kata Nabi. Maka mendengar hal itu, si ibu pun menangis lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, raditu bihi, aku ridho dengannya ya Rasulullah." Maka Nabi menuntun ibunya untuk bersaksi bahwasannya ibunya betul-betul ikhlas dan ridho kepada anaknya. Setelah diucapkan oleh ibunya, baru Rasulullah datang kembali menuntun si anak, "Ya fulan, qul la ilaha illallah." Baru si anak bisa mengucap la ilaha illallah. Dalam riwayat tersebut langsung dikatakan famat. Si orang tadi yang susah-susah mengucap la ilaha illallah, langsung setelah mengucap kalimat la ilaha illallah meninggal bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka saat hendak dikuburkan, Nabi juga hadir bapak dan ibu untuk menguburkannya. Tapi sebelum jasadnya dimasukkan, Nabi sempat mengatakan beberapa kata. Apa kata Rasulullah? "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar." Wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang ansar, "Man faddala ala zaujatihi ala ummihi." Barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, kata Nabi. Nabi adalah orang yang tahu, Pak. Sebelum dikasih tahu, Nabi tahu. Nabi mengatakan ini orang cuma gara-gara lebih mengutamakan istri ketimbang ibunya. Siapa yang mengutamakan siapa yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, kata Rasulullah, la'anahullah wa malaikatuhu wan nasu ajma'in, kata Rasulullah, akan dilaknat ketika dia meninggal kalau dia tidak meminta ampun kepada Allah, dia tidak minta maaf kepada ibunya, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, bahkan dilaknat oleh seluruh manusia yang ada. Berat, Pak, durhaka sama orang tua nih. Kadang kita inilah, Pak, zaman sekarang banyak ngelantarkan orang tua, ngaku ndak sempat ngurus orang tua, rumah dibesak-besakkan, sedangkan rumah orang tua kayak rumah hantu, makanan dibanyak-banyakkan, sementara dalam rumah orang tua tak ada makanan untuk besok. Padahal zaman dulu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku ikut jihad kepadamu?" Maka apa kata Nabi? "Hallaka min ummin?" Masih punya ibu? Masih punya ummi? Masih punya orang tua? Kata Rasulullah. Qala na'am, iya ya Rasulullah.
Saya masih punya mama, saya masih punya umi. Apa kata Rasulullah? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kata Rasulullah, pulang kau ke rumah, enggak usah ikut jihad. Datangi ibumu, cium kakinya, santuni dia, peluk badannya, cium keningnya, hormati dia, santuni dia. Kata Rasulullah, nanti ada masanya kau tak bisa meluk badannya. Nanti ada masanya kau tak bisa lagi memeluk badannya. Nanti ada masanya kau tak bisa lagi mencium keningnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang orang yang mengaku orientasinya hanya dunia. Sahabat Nabi tadi orientasinya akhirat, pengen mati di jalan Allah, pengen mati di jihad di jalan Allah. Tapi kita sekarang ini yang orientasinya hanya dunia, orientasinya hanya jabatan, orientasinya hanya harta, orientasinya hanya kedudukan, tujuannya hanya pameran dan sebagainya, mengaku tidak mampu mengurus orang tua. Mau masuk surga lewat mana kita bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah? Maka mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini dapat menambah iman kita kepada Allah, memberikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah, menguatkan hati kita kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, semangat dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita anak-anak yang selalu durhaka kepada orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan untuk orang-orang tua kita juga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Untuk orang tua yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan tidak diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Allah ampunkan segala kesalahannya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan bertemu di pekan-pekan berikutnya atas izin Allah dengan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.